Selamat sore para pemirsa sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Joko Mariono atau DJM dalam program Obsesi, obrolan sehat penuh inspirasi. Para pemirsa sekalian, sore ini akan saya unggah bicarakan mengenai polusi udara mengepung Jakarta. Apa benar? Iya, benar, keadaannya begitu. Jadi polusi Jakarta yang banyak dikeluarkan oleh knalpot kendaraan itu bisa mengganggu kesehatan. Paling ringan adalah sakit tenggorokan, pilek-pilek, batuk. Dan selanjutnya kalau lebih berat itu menyebabkan dia kan radikal bebas yang sangat kuat yang mengikat kolesterol, yang menyebabkan pengendapan kolesterol di pembuluh darah, yang menyebabkan sakit jantung koroner dan stroke. Dan yang lebih parah lagi adalah polutan tadi merupakan radikal bebas pembentuk kanker paru-paru. Mengenai kanker paru-paru, disinyalir di Jakarta ada peningkatan menurut Rumah Sakit Persahabatan Jakarta dari 4% ke 8%, di mana kanker paru-paru yang tidak ada hubungannya dengan rokok. Lalu dengan apa ini? Ini dengan polusi udara. Polusi udara memang berat dan disinyalir oleh WHO bahwa tahun 2012 lalu itu 72% itu merupakan outdoor air pollution premature death. Jadi kematian yang prematur oleh karena jantung koroner, stroke, dan 14% diantaranya adalah chronic obstructive pulmonary disease seperti asma dan lain-lain, dan 14% lain adalah oleh karena kanker paru-paru. Memang di Asia Pasifik, terutama di negara-negara yang berpendapatan rendah ke sedang, ini polusi udara luar biasa banyak, tingginya luar biasa. Apakah itu di Bangkok, apakah itu di Kuala Lumpur, dan apakah itu di Jakarta. Di Jakarta, pemantau polusi udara yang terdiri dari satu, ozon, kedua, nitrogen dioxide atau NO2, yang ketiga adalah sulfur dioxide. Jadi 1, 2, 3 ini semua keluar dari knalpot mobil. Dan di Jakarta dilakukan pemantauan oleh 3 badan. Satu oleh DKI, oleh pemerintah daerah. Yang kedua oleh American Embassy. Yang ketiga oleh kelompok Greenpeace. Hanya bedanya kelompok DKI itu mengukur polusi udara pada 10 ppm, 10 maksud saya particulate matter, yaitu terdiri dari ozon, nitrogen dioksida, sulfur dioksida itu disebut
particulate matter. Pemerintah DKI memantau di 10 PM 10 artinya. Tapi US Embassy dan Greenpeace memeriksa 2,5 PM 2,5 artinya particulate matter 2,5 mikron. Itu particulate yang sangat ganas sekali memasuki badan dan itu bisa langsung masuk ke alveoli paru. Ya. Tapi pemerintah DKI masih memakai satuan 10 PM particulate matter. Dunia internasional sudah bergerak ke arah 2,5 PM. Apa yang terjadi di Jakarta? Di Jakarta sangat memprihatinkan. Jadi pemantauan oleh DKI, oleh US Embassy, dan oleh Greenpeace menghasilkan sesuatu yang memprihatinkan. Ada pengukuran polusi udara itu di Bundaran HI itu ada yang disebut ini sekian ppm. Sekarang rata-rata di Jakarta itu sudah di atas 200 ppm dan kalau macet sekitar 270 ppm. Sangat menakutkan sekali. Dan yang diperkenankan, yang aman itu di bawah 50 ppm. 50 sampai 100 ppm itu polusi kelas sedang, 100 ke 300 itu polusi berat. Itu menurut catatan Dr. Agus yang tadi Rumah Sakit Persahabatan itu peningkatan kanker paru, belum lagi penyakit jantung koroner, belum lagi stroke yang sangat meningkat sekali oleh karena polusi udara ini. Dan apa yang perlu kita perhatikan bahwa di Jakarta itu daerah-daerah tertentu yang kelihatannya hijau itu ternyata polusi PM2,5-nya itu tinggi, seperti yang terjadi di daerah Warung Buncit, ya, 134 ppm. Tapi yang mengherankan lagi adalah Cibubur. Cibubur daerahnya hijau 266. Kok bisa gitu? Ya, polusi udara di Cibubur itu timbul dari semua persimpangan tol ada di situ, dan kendaraan begitu rapatnya dan begitu hebatnya sehingga asap knalpot itu naik ke atas. Dan di Cibubur 226 ppm itu tercatat pada waktu jam 2 malam. Jam 2 malam. Jadi nggak aman sekali. Kenapa kok bisa jam 2 malam? Ya, asap mobil tadi naik ke atas, ternyata di atas ada awan hingga tertahan. Pada malam hari suhu turun, ininya polutannya ikut menurun. Dan itulah yang kenapa di Cibubur kok begitu tinggi. Di daerah tengah, misalnya di daerah Bundaran HI itu cuma 95, meskipun kayak begitu beratnya, tapi oleh karena ada aliran udara yang mengusir asap mobil tersebut, maka
polusi udara di daerah situ agak ringan. Nah, inilah yang memprihatinkan kita, kenapa begitu hebatnya ya. Jadi jangan heran kalau di daerah, ya mohon maaf, Cibubur dan lain-lain yang berat-berat itu ada suatu statistik atau grafik yang disebut HMI, Health Matrix Index. Health Matrix Index. Menurut Health Matrix Index, daerah Cibubur kena penyakit paru kronis itu 41%, kena penyakit jantung koroner 108%, terkena kanker paru 59%, dan stroke 153%. Ini memprihatinkan sekali. Jadi polusi udara dari mobil-mobil tadi naik ke atas, tertahan oleh awan dan turun ke bawah pada waktu dini hari, malam hari. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Mudah-mudahan elektrifikasi mobil-mobil ini segera dilaksanakan sehingga paling tidak mengurangi polusi udara di Jakarta. Yang kedua, adanya Car Free Day sudah lumayan. Yang ketiga, pemakaian kendaraan komersial itu paling disarankan daripada kendaraan pribadi, akan memperbanyak polusi. Yang keempat, memakai masker. Nah, kalau olahraga di luar sebaiknya pakai masker, terutama di daerah-daerah yang kena macet atau olahraga bersepeda, pakai masker untuk melindungi diri dari polusi udara. Nah, itu ya yang kita sampaikan. Jadi kita ini turut prihatin saja. Risiko kematian akibat stroke meningkat 2,5 kali lipat di Cibubur, di Tambun, Setiabudi, Citayam, Ciledug. Nah, ini penyakit jantung dan pernapasan akut di wilayah Cibubur, dan kanker paru juga di daerah Cibubur. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi pakailah masker untuk melindungi Anda dari paparan radikal bebas yang berupa polusi udara. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.